Halo, salam kenal semuanya. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang terdiri dari Ahmad Fikri, R. Krisna Aditya, N. Widya Mirawati, Yuniarta Lasriado Sihaan, Muhammad Reza Prawira. Kali ini kita akan melaksanakan tugas terkait hukum tata negara yang membahas teori pemisahan kekuasaan negara oleh John Locke. Di dalam teori tersebut, kami mendapatkan pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud John Locke tentang konsep kekuasaan, yang kedua, isi jurnal, yang ketiga, argumen terhadap tulisan tersebut. Untuk apa yang dimaksud John Locke tentang konsep kekuasaan tersebut, silakan Mbak Yuniarta Lasriado dan Mbak Enwidia Mirawati menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Konsep pemisahan kekuasaan ini dikemukakan oleh dua pemikir besar, yaitu John Locke dan Montesquieu, dan dikenal dengan teori politika. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Dewasa ini disebut dengan hubungan luar negeri. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang atau disebut juga dengan legislatif. Kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau juga bisa disebut dengan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan mengenal perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang yang badan-badan di luar negeri atau federatif. John Locke berpendapat bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu social contract adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak untuk memiliki. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Widya. Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam 4 fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang legislatif, membuat keputusan checking menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang, employing forces internally in the execution of the law, dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. Dalam pandangan John Locke, kekuasaan eksekutif dan federatif harus berada pada tangan yang sama. Supremasi kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan yang lain. Pelaksanaan fungsi eksekutif dan yudisial harus dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang ada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari undang-undang. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, terkait isi jurnal atau teori tersebut, silakan Mas Ahmad Fikri dan Mas Reza Pratama untuk menjawab terkait pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Mas Randy. Sini saya akan menjelaskan tentang apa dari jurnal tersebut. Dari isu jurnal tersebut, pemerintah absolut merupakan pemerintah yang dikepalai oleh presiden, raja, ratu atau kaisar yang memegang kekuasaan dengan tidak terbatas. Sementara itu, pemerintah otoriter merupakan bentuk pemerintah yang kepala pemerintahannya bertindak semena-mena dan tidak memperhatikan aspek kebebasan individu. John Locke merupakan orang yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara dibagi dalam beberapa organ negara yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Ia mengusulkan agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan pemegangan kekuasaan-kekuasaan, seperti dikutip dari buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Wahono dan Abdul Hasan. Bisa dilanjut oleh Mas Reza. Teori pemisahan kekuasaan tersebut ditulis oleh John Locke dalam buku Treatise on
160. Pemisahan suatu kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke ada tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan tersebut berkaitan dengan fungsi negara, yakni undang-undang, membuat keputusan, dan melaksanakan undang-undang. John Locke memiliki pandangan kekuasaan eksekutif dan federatif harus berada pada pandangan yang sama. Supremasi kekuasaan legislatif terhadap kekuasaan yang lain. Pelaksanaan fungsi eksekutif dan yudisial harus dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang dan sesuai dengan undang-undang membuat undang-undang dan pelaksanaan undang-undang ada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan diri dari undang-undang. Terima kasih Mas Ahmad Fikri dan Mas Reza Pratama. Untuk pertanyaan ketiga, argumen terhadap tulisan tersebut yang akan dijawab oleh Mas R. Krisnaditya dan akan dilanjutkan dengan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya akan memberikan kritikan tentang pemikiran John Locke. Ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis yang bernama Montesquieu 1689 sampai 1755 untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu itu dalam bukunya itu berjudul De l'Esprit de l'Autorité tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu itu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Jadi, dalam kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Demi tersenggalanya negara, hukum Republik Indonesia ini. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa pemikiran dari John Locke itu sangat, saya lebih setuju tentang pemikiran Montesquieu karena ada dalam kekuasaan kehakiman. Oke, bisa dilanjut lagi oleh Mas Randy. Baik, terima kasih. Terkait pernyataan yang disampaikan Mas Krisnaditya Dharma tadi, bahwa kelompok kami lebih setuju terkait pembagian kekuasaan negara itu seharusnya hanya terdapat 3, yang dimana kekuasaan federatif itu berada di tangan eksekutif. Karena di perwujudan di Indonesia sekarang ini, sebagai negara kesatuan di mana di Indonesia tidak ada negara bagian atau tidak ada negara di dalam negara. Alangkah lebih baiknya kalau kekuasaan eksekutif itu juga memiliki kekuasaan federatif. Salah satu perwujudannya adalah contoh hubungan antar negara yang di Indonesia adalah Indonesia menjadi anggota ASEAN yang di dalamnya terdapat sebagai persekutuan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, lalu juga hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dalam perdagangan internasional, juga pertukaran pelajar Indonesia dengan Malaysia, kerjasama ekonomi Indonesia-Brunei, Darussalam, karena keduanya berada di Pulau Kalimantan. Yang kami hendak nyatakan atau kritisi adalah kami lebih setuju dengan teori Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian, di mana kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh 2 lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Selain itu terdapat Komisi Yudisial atau KY yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim agung. Tetapi kedudukan KY adalah sebagai lembaga pelengkap karena KY bersifat mandiri atau lembaga independen. Demikianlah tugas kami terkait hukum tata negara tentang review atau pembahasan tentang teori pemisahan kekuasaan negara oleh John Locke. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.